Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Ighatsat al-Lahfan fi Masayidi Syaitan. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang masih berada di halaman 112. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Qala al-musannifu rahimahullah. Penyusun kitab ini berkata bahwa kemarin sudah kita singgung annal asl ats-tsamin, pokok yang kedelapan, anna ibtila al-mu'minina bighalabati aduwwihim lahum wa qahrihim wa kasrihim lahum ahyanan fihi hikamun azimatun la ya'lamuha 'ala at-tafsil illa Allah. Bahwa kalau realita yang kita dapati bahwa
sekali waktu musuh-musuh kita berjaya di atas kita dan kita terkalahkan oleh mereka dalam sekali waktu, itu sesungguhnya karena ada hikmah yang besar yang tidak ada yang mengetahui rinciannya kecuali hanya Allah. Tetapi pasti itu ada hikmah, karena memang Allah itu adalah Al-Hakim alladzi ittasafa bil hikmah, yang mana pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti segala apa yang Dia tetapkan itu ada hikmah di baliknya. Dan sebagian hikmah kemarin sudah kita sebutkan. Dan hikmah hari ini adalah wa minha annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi takmila ubudiyatihim ala sarra'i wad dharra'i, bahwa di antara hikmah yang bisa kita munculkan dari realita yang kita dapati bahwasannya kita baik secara komunitas maupun secara personal, terkadang kita menyaksikan kenyataan kok mereka yang ahlul maksiyah berjaya di bidang ekonomi, berjaya di bidang kesehatan, berjaya di bidang politik, kok kita yang taat kepada Allah kok terpuruk di bidang kesehatan, kok terpuruk di bidang ekonomi, kok terpuruk di bidang politik, kita selalu terpinggirkan. Itu realita yang hari ini kita dapatkan. Maka ini adalah namanya apa? Kemarin sudah kita sebut sebagai apa? Idalatu aduwihi alaih, pergiliran. Dahulu kita umat Islam pernah berjaya, dan hari ini kita terpuruk di hadapan musuh-musuh kita dari kalangan orang-orang kafir. Itu ada hikmah yang hari ini salah satu hikmahnya disebutkan adalah apa? Annahu subhanahu, bahwa Allah zat yang maha suci, yuhibbu, mencintai, min ibadihi, dari para hambanya, takmila ubudiyatihim, menyempurnakan penghambaan mereka, ala sarra'i wad dharra'i, baik di masa makmur maupun di masa terpuruk. Allah ingin menguji sejauh mana ubudiyah kita serahkan kepada Allah secara sempurna, tidak hanya dikala kita berjaya, bahkan sejauh mana ubudiyah kita kepada Allah dikala kita sedang terpuruk. Karena masing-masing keadaan itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi pengabsahan bahwa kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat, Allah menyukai kita tetap menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah di masa jaya, dan Allah juga menginginkan dan menyukai kita tetap menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah bahkan dikala kita sedang terpuruk. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi takmila ubudiyatihim ala sarra'i wad dharra'i wa fi halil afiyah wal bala. Allah juga menginginkan dan menyukai kita tetap menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah dikala kita dalam keadaan al-afiyah, terbebas dari segala macam keburukan, wal bala'i, dan dalam keadaan kita menghadapi bala bencana.
wa fi hali idalatihim, dan dikala kita sedang mengambil peran berjaya, giliran berjaya, wal idalati alaihim, dan ketika kita sedang terpuruk, tidak mendapatkan giliran berjaya itu. Falillahi subhanahu 'alal ibadi fi kiltal halatain ubudiyatun bimuqtada tilkal hal la tahsulu illa biha. Dan Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh kita para hambanya, baik di dalam keadaan berjaya maupun dikala dalam keadaan terpuruk. Allah memiliki hak ubudiyah kita yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan keadaannya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa berwudu di kala musim panas itu ibadah, dan berwudu di kala musim dingin itu ibadah. Dan kemuliaan satu jenis ibadah yang bernama wudu di kala musim panas dan di kala musim dingin itu fadilahnya berbeda. Semakin berat tantangan, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Makanya kata beliau juga mengatakan, memberi nafkah kepada istri yang cantik dan memberi nafkah kepada istri yang tidak cantik itu sama-sama ibadah. Tetapi ketika kita terus istiqamah bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri yang bahkan kita sudah mulai meredup rasa cinta kita karena sudah mulai mengeriput dan tua, maka itu ada nilai ibadah yang lebih daripada nafkah yang kita berikan kepada istri yang cantik. Maka ikhwatal iman, beliau juga mengatakan bahwa lillahi subhanahu ta'ala ala abdihi, di hadapan kita ada hak yang milik Allah yang wajib kita tunaikan, yaitu ubudiyah, penghambaan kepadanya. Lillahi subhanahu ala abdihi amrun amarahu bihi. Yang pertama, Allah memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada kita dengan berbagai macam perintah. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Dan di situ ada hak ubudiyah yang wajib kita tunaikan kepada Allah. Juga di hadapan kita ada nikmat yang dengannya Allah mengkaruniakan nikmat itu kepada kita. Dan di situ juga ada hakul ubudiyah lillah, hak penghambaan milik Allah yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qada'un yaqdihi alaih, ada ketentuan Allah yang Allah tentukan atas para hambanya. Dan ketentuan itu kata beliau ada dua macam. Yang pertama berupa masaib, musibah-musibah, dan yang kedua berupa al-ma'ayib, ma'asi, maksiat-maksiat. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas sepanjang hayat kita, kita tidak lepas dari tiga perkara ini. Di hadapan kita ada perintah, di hadapan kita ada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan di hadapan kita ada takdir, ada ketentuan Allah. Berupa takdir, berupa masaib, ada berupa takdir, berupa kita terpuruk dalam kemaksiatan, dan masing-masing di situ ada hakul ubudiyah lillah yang berbeda tentunya. Dan Allah menginginkan
penyempurnaan ubudiyah kita kepada Allah di dalam keadaan yang manapun. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, haqqul ubudiyah lillah, hak penghambaan yang wajib kita tunaikan kepada Allah dikala ada perintah, itu berbeda dengan haqqul ubudiyah yang wajib kita tunaikan kepada Allah dikala ada larangan, dikala ada nikmat, dikala ada musibah, dikala ada maksiat. Yang masing-masing itu ubudiyah kita serahkan sesuai dengan iktidaknya, sesuai dengan tuntutan keadaannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka beliau mengatakan bahwa dikala ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hakul ubudiyahnya adalah apa? Dengan imtithaluhu, dengan mengerjakan perintah itu ikhlasan, ikhlas semata karena Allah, wattiba' rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakul ubudiyah dikala ada perintah, kerjakan perintah itu mastata'tum, dan lakukan ikhlas semata karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakul ubudiyah lillah dikala ada perintah. Sedangkan hakul ubudiyah lillah dikala ada larangan, dikala ada larangan, maka kita menjauhinya dengan rasa takut, khaufan wa ijlalan, takut kepada Allah dan mengagungkan Allah. Persatuan antara rasa takut, perpaduan antara rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus perpaduan dengan rasa cinta. Inilah hakul ubudiyah dikala ada larangan. Dan kemudian tentunya apa? Bil mubadarah ila taubah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah ini tidak bisa dilakukan di dalam keadaan yang lain. Dan hakul ubudiyah dikala ada larangan dengan cara kita menjauhinya, dan apabila sudah terperosok ke dalamnya dengan cara kita bertaubat kepadanya, maka ini adalah sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya ini adalah a'zamul ayyam bil itlaq, secara personal bagi orang ini. Di sana ada hari yang paling agung bernama Ramadan. Di sana ada waktu yang paling agung bernama Lailatul Qadar. Di sana ada hari yang paling agung yang bernama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di sana ada banyak hari-hari yang dikatakan agung oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mutlak yang paling agung untuk pribadi-pribadi Allah adalah hari di mana ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari yang paling agung. Keagungan 10 hari pertama Dzulhijjah itu iya, tetapi bisa berlalu begitu saja kalau orang itu tidak mengisinya dengan kemuliaan. Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, itu iya, tetapi akan menjadi zong apabila orang itu tidak mengisinya dengan kemuliaan. Tetapi ketika seorang hamba di hari itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah apa? Lillallahu asyaddu mahabbatan, lallahi asyaddu farahan bi taubati abdi, kata Rasul. Sungguh Allah itu amat sangat bahagia dengan pertaubatan yang dilakukan oleh hambanya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidaklah sebuah amalan itu ahabbu ilallah, tidaklah sebuah amalan itu paling dicintai oleh Allah, kecuali bahwa amalan itu adalah pasti afdaluha, adalah amalan yang paling afdal. Dan tidaklah sebuah amalan itu ahabbuha wa afdaluha, kecuali itu artinya apa? Adalah amalan yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau,
sedangkan beribadah kepada Allah, hakul ubudiyah yang wajib kita serahkan kepada Allah dikala kita sedang berjaya, maka yang pertama adalah apa? Al-i'tirafu, mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Jangan pernah menafikan ini. Jangan pernah kita mengatakan saya sukses karena hebatnya modal saya. Saya sukses karena hebatnya ilmu saya. Saya sukses karena hebatnya lobby saya. Tidak. Jangan mengatakan saya sukses karena saya adalah orang yang paling keras di dalam banting tulang dan peras keringat. Tidak. Karena betapa banyak orang yang ilmunya lebih hebat daripada kita tetapi bangkrut. Betapa banyak orang yang peras keringat, banting tulang lebih keras daripada kita tetapi mereka bangkrut. Maka akui bahwa nikmat itu adalah karunia Allah dan ini ibadah. Pengakuan bahwasanya ini adalah karunia dari Allah, ini adalah ibadah. Karena Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun yang ada pada kalian berupa nikmat maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, ini adalah ibadah. Ibadah yang wajib kita tunaikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ada nikmat. Yang kedua adalah melisankan pujian-pujian atas nikmat itu. Melisankan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Inilah cara beribadah dikala ada nikmat. Dan betapa jarang orang mengerti bahwasanya ini adalah ibadah. Dan kemudian hakul ubudiyah lillah dikala ada nikmat. Yang ketiga adalah apa? Mentasarrufkannya, menggunakannya di dalam apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, masing-masing keadaan ada ibadah yang harus kita serahkan. Itulah maka Allah sekali waktu mempergilirkan kejayaan di muka bumi ini tidak hanya melulu dipegang, dominasi oleh orang-orang yang beriman, tapi terkadang juga apa? Kejayaan itu dipegang oleh orang-orang kafir. Karena sebagaimana pada pertemuan yang lalu dikatakan bahwasannya annahum law kanu daiman mansurina ghalibina qahirin, kalau seandainya kita terus saja sepanjang hayat, dari awal dunia ini digelar dengan penciptaan sampai akhir dunia ini digulung dengan kiamat, orang yang beriman kepada Allah selalu berjaya, la dakhala ma'ahum, pasti orang akan masuk ke dalam Islam, man laisa qasduhu din wa mutaba'atar rasul, pasti orang akan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam yang padahal tujuannya bukan tujuan agama, bukan tujuan mutaba'atar rasul, bukan tujuan ikut kepada rasul, tetapi semata mencari kejayaan yang selalu didominasi oleh orang-orang yang beriman. Tapi juga sebaliknya, walau kanu makhurin maghlubin daiman, kalau seandainya orang mukmin di dunia ini selalu juga terpuruk, selalu hina, selalu kalah, selalu terpinggirkan, lam yadkhul ma'ahum ahadun, maka tidak akan ada orang yang sudi masuk ke dalam Islam. Jadi pergiliran di dunia, sekali waktu kita berjaya, sekali waktu kita terpuruk, itu adalah ujian agar orang masuk ke dalam Islam. Tujuannya bukan untuk mencari kejayaan dunia, tetapi tujuannya adalah ingin agama ini, ingin mengikuti, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya Allah menginginkan takmilal ubudiyah, sempurnanya ubudiyah kita kepada Allah, yakni dikala
berjaya kita tetap beribadah, dikala terpuruk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ahabbul khalqi ila Allah wa aqrabuhum ilaih, hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah man arafa ubudiyatahu fi hadhil maratib wa waffaha haqqaha. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyerahkan hak ubudiyahnya, baik dikala ada perintah, baik dikala ada larangan, baik dikala ada musibah, baik dikala ada nikmat, dia tetap menyerahkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahabbul khalqi ilallah wa aqrabuhum ilai, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sebaliknya, barang siapa yang beribadah hanya ketika berjaya, giliran terpuruk dia berhenti beribadah kepada Allah, bahkan dia menggerutu kepada Allah, maka ini artinya apa? Adalah abghadul khalqi ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ab'aduhum, hamba yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi hikmah yang kesekian di antara hikmah-hikmah kenapa sekali waktu kita orang-orang yang beriman itu terpuruk, berada pada posisi yang terkalahkan, adalah tujuannya apa? Allah ingin menguji sejauh mana kesempurnaan ubudiyah kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan hikmah berikutnya, anna imtihanahum, bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita orang-orang yang beriman, biidalati aduwihim alaihim, dengan giliran kejayaan yang dipegang oleh orang-orang kafir alaihim atas kita orang mukmin, itu adalah yumahhisuhum wa yukhallisuhum wa yuhadzibuhum, adalah untuk membersihkan kita, adalah untuk mensucikan kita dari kotoran-kotoran dosa dan semacamnya. Karena tidaklah kita tertimpa musibah, bahkan walaupun hanya tertusuk duri, kata Rasul, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, apalagi musibah sebesar ini, kita mengalami keterkalahan di segala bidang. Ini adalah ujian dari Allah agar menjadi pelajaran buat kita. Ini tujuannya, hikmahnya adalah salah satunya untuk mensucikan kita dari dosa-dosa akibat kita mengalami penyimpangan-penyimpangan sehingga kemudian kita mengalami keterpurukan. Tidaklah kita terkalahkan kecuali karena kita mengalami kemaksiatan. Tidaklah kita mengalami keterpurukan kecuali karena kita melakukan kemaksiatan. Maka keterpurukan ini adalah hikmahnya untuk membersihkan kita dari dosa-dosa itu. Kama qala ta'ala fi hikmati idalatil kuffar 'alal mu'minin yauma Uhud. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam hikmah kejayaan orang kafir atas mukmin di hari perang Uhud, di mana umat Islam dikala peperangan perang Uhud itu kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah di depan mata. Bahkan sebagian pasukan Rasulullah sudah menganggap ini kemenangan, sehingga dia meninggalkan pos yang diamanatkan oleh Rasul agar kalian jangan turun apapun yang terjadi di bawah.
Karena dia menganggap kemenangan sudah di depan mata, bahkan sudah digenggam, dia pun turun mengingkari, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemaksiatan. Maka umat Islam mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dan ini kejayaan, kemenangan orang-orang kafir. Terkait hal ini umat Islam sedih. Maka Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalianlah yang unggul in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Iyamsaskum qarhun, jika telah menimpa kalian qarhun, luka, faqad massal qauma qarhun mithluh, sungguh mereka pun mengalami luka yang semisal itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, itulah hari-hari yang kami pergilirkan hari-hari itu bainan nas, di antara manusia. Ada gilirannya, kata Allah. Aku pergilirkan kejayaan ini di antara manusia. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya adalah, hikmahnya, agar terbedakan di hadapan Allah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar ada di antara kalian menjadi orang-orang yang syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, ini hikmah yang berikutnya. Selain untuk membedakan dengan ujian pergiliran kejayaan ini, selain tujuannya untuk membedakan mana orang yang istiqamah di atas keimanan dengan orang yang kemudian mundur dari keimanan dengan mengatakan, masa katanya Muhammad itu adalah utusan Allah, kenapa dia kalah, kenapa Allah tidak menolongnya, dia pun turun, dia pun mundur dari keimanan. Agar terbedakan antara mukmin dengan yang non mukmin, terbedakan antara orang yang istiqamah di atas iman dengan orang yang rapuh imannya. Juga tujuannya adalah apa? Waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk mensucikan orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Orang kafir dengan kejayaan akan semakin pongah, akan semakin arogan. Dan siapapun, jangankan orang kafir, bahkan orang mukmin pun ketika dia pongah, ketika dia arogan, maka itu sesungguhnya dia sedang menggali kehancuran dirinya sendiri. Dan hanya orang-orang yang kafirlah yang apabila dia berjaya maka dia akan pongah dan dia akan arogan. Maka jika ada orang mukmin dengan kejayaan dia pongah, dia arogan, maka artinya di situ ada masalah keimanan, ada noda keimanan yang menggerogoti keimanannya. Ikhwatal iman, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal Allah belum membedakan, belum menguji kalian, mana di antara kalian yang berjihad di antara kalian, dan mana di antara kalian orang-orang yang sabar. Dan seterusnya sampai ayat wa sayajzillahu syakirin, dan Allah pasti akan membalas orang-orang yang ahli syukur. Artinya, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini ada pelajaran bahwa hari-hari kejayaan, baik secara komunitas maupun secara personal, itu dipergilirkan antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Tak pandang dia mukmin ataukah kafir, pasti akan dipergilirkan. Maka ikhwatal iman,
Kalau kita lihat kasus yang diangkat ini adalah perang Uhud, maka pergiliran keterpurukan yang Allah timpakan kepada mukmin itu adalah ada sebabnya, yaitu apa? Kemaksiatan. Maka Allah katakan waliyumahhisallahu alladhina amanu. Akibat kemaksiatan itu kalian terpuruk, dan dengan keterpurukan ini adalah sebagai penghapus dosa akibat pelanggaran kemaksiatan yang kalian lakukan. Artinya berarti kalau kita ingin meminimalisir keterpurukan atau bahkan kita ingin menyingkirkannya, maka jauhi kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan. Kembali kepada agama secara utuh, secara maksimal. Termasuk kejayaan secara pribadi di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang apapun. Maka kalau kita ingin meminimalisir giliran keterpurukan itu, maka teruslah memberikan manfaat kepada orang lain, dan jangan melakukan kerusakan dalam bentuk kemaksiatan, baik menyangkut hak Allah maupun menyangkut hak orang lain. Kerusakan di muka bumi, maksiat kepada Allah, dan maksiat berupa pelanggaran hak orang lain. Dan teruslah memberi manfaat. Semakin banyak manfaat yang kita tebarkan, maka semakin Allah berpihak kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasul, lillahi aqwaman, Allah itu menetapkan sekelompok orang, ikhtassahum bin ni'ami, yang Allah istimewakan mereka dengan selalu berjaya di bidang kenikmatan. Nikmat ekonomi, nikmat kesehatan, nikmat apapun. Ikhtassahum bin ni'ami. Ada sekelompok orang yang selalu mendominasi, berjaya. Kalaupun sekali waktu dia terpuruk, hanya terpuruk yang sederhana, yang bisa dia atasi dengan cepat, dengan izin Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka. Lillahi aqwaman, inna lillahi aqwaman, inna lillahi aqwaman. Sesungguhnya Allah menetapkan sekelompok orang, ikhtassahum bin ni'ami. Allah tetapkan bersama mereka berbagai macam nikmat. Yuqirruhum biha ma badaluha limanafi'il ibad. Kejayaan di berbagai macam nikmat itu akan Allah tetapkan bersama mereka. Ma badaluha limanafi'il ibad, selagi dia mengerahkan seluruh apa yang dia miliki berupa nikmat itu, dia kerahkan untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain. Tetapi sebaliknya kata Rasul, wa idza ma mana'uha, ketika dia mulai pelit, mulai berhenti memberi manfaat kepada orang lain, maka apa? Nazza'ahallahu minhum, kata Rasul, Allah cabut itu nikmat dari mereka, wa hawwala ila ghairihim, dan Allah pindahkan kepada orang lain. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah hikmah kenapa di dalam surat Ali Imran 139 sampai 144 ini Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan seterusnya, bahwa sesungguhnya keterpurukan itu adalah sebuah konklusi, sebuah natijah yang ada sebabnya, dan sebabnya itu adalah pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu at-tasi', pokok yang ke-9, annahu subhanahu wa ta'ala innama khalaqas samawati wal arda, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya
menciptakan langit dan bumi, wa khalaqal mauta, dan menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, wa zayyanal arda, dan menghiasi bumi, bima alaiha, dengan apa yang ada di atasnya. Semua itu adalah libtila'i ibadihi, untuk menguji para hambanya, wa imtihanihim, dan menguji mereka, liya'lama man yuriduhu wa yuridu ma indahu mimman yuridu dunya wa zinatah, untuk membedakan mana hamba yang menginginkan dunia dan mana hamba yang menginginkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hiasan dunia itu adalah kejayaan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apa yang Allah ciptakan di muka bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah menghiasi bumi dengan apa yang ada di dalamnya. Dan di antara perhiasan bumi, di antara perhiasan dunia itu adalah kemenangan, kejayaan, dan itu semua adalah ujian. Sebagaimana sebaliknya, Allah menciptakan kematian, kematian dan seluruh mukaddimahnya, yaitu penyakit atau keterpurukan, kalah di dalam perang sabil. Itu semua adalah ujian bagi kita para hambanya, untuk memastikan, untuk pembuktian real, konkret, hujjah, menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah. Siapa di antara kita yang menginginkan dunia, dan siapa di antara kita yang menginginkan balasan akhirat. Ini perlu hujjah yang konkret, dan itu dibuktikan dengan ujian dunia ini. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan Allah itu memberikan apa yang kita inginkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18, Allah berfirman, "Faman kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Maka barang siapa yang menginginkan disegerakan di dunia ini keinginannya, kata Allah, ajjalna lahu fiha, kami pasti segerakan untuknya. Tetapi apa kata Allah? Itu tuh manasya'u, sebatas yang kami kehendaki. Itu tuh liman nurid, sebatas bagi orang yang kami inginkan. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kalau kita selalu ngukurnya dengan dunia, apa-apa harus keuntungan dunia, maka kata Allah, ya aku segerakan keinginanmu di dunia ini, tapi itu sebatas manasya, sebatas apa yang kami inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Artinya berarti boleh jadi kita menginginkan sesuatu dunia ini 100%, yang Allah berikan sebatas manasya, sebatas yang aku kehendaki, kata Allah. Mungkin separohnya, mungkin seperempatnya, mungkin seperdelapannya, mungkin terus seperti itu. Itu pun sebatas liman nurid, bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari dunia yang dia inginkan. Artinya saudaraku ikhwatul iman, kalau kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, segala apa diukur dengan dunia, bahkan urusan agama pun kita ukur dengan dunia, maka betapa ruginya. Jangan-jangan dunia yang kita inginkan itu tidak dikehendaki oleh Allah buat kita. Jangan-jangan kita menginginkan dunia itu, ternyata kita bukan orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kejayaan dunia itu. Artinya keinginan dunia itu sangat sangat
sesuatu yang hampir-hampir bisa kita katakan betapa akan banyak gagalnya. Apalagi kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirati," tidaklah, bahkan Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, "Mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u." Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat itu kecuali bagaikan jika seseorang di antara kalian memasukkan ujung jarinya ke dalam lautan, kemudian angkatlah, falyandur bima yarji, kemudian tengoklah seberapa tetes yang menempel di ujung jari. Itulah dunia, sedangkan lautan itu adalah balasan akhirat. Artinya dunia itu sangat sedikit dan tidak pasti, karena terkait dengan masyiahnya Allah, terkait dengan irodahnya Allah. Iya, kalau Allah itu masyiahnya dibulirkan kepada kita, iya kalau irodahnya Allah itu dialamatkan kepada kita. Kalau tidak, sudah kecil, Allah tidak berkehendak, jangan-jangan buat kita dalam urusan yang satu ini. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tapi sebaliknya, di dalam Al-Isra ayat 19 Allah mengatakan, "Wa man aradal akhirata," barang siapa yang menginginkan akhirat, "wa sa'alaha sa'yaha," dan dia mengupayakannya dengan upaya yang sungguh-sungguh, "wa huwa mu'min," dan dia adalah mukmin, "fa ulaika kana sa'yuhum mashkura," maka itulah mereka upayanya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhirat itu adalah sebuah kepastian apabila kita menginginkannya dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh. Ikhwatal iman, dan apabila Allah sudah menetapkan kita sebagai hamba yang berjaya di akhirat, maka kejayaan dunia itu akan mengikut. Dia akan menyertai kita. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Semua itu untuk menguji kalian. Dunia ini Allah ciptakan untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalannya. Di dalam ayat yang lain, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Lagi-lagi Allah mengatakan, kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi ini. Semua itu adalah untuk menguji manusia, siapakah yang terbaik amalannya. Ahasiban nasu ayyutraku wa ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Itu semua adalah untuk pembuktian siapakah yang benar dan siapakah yang dusta di dalam klaim imannya. Fala budda min husulil alam wal mihnah likulli nafsin amanat aw kafarat. Kesimpulannya, bahwasannya pasti ada rasa sakit, pasti ada ujian, pasti ada keterpurukan bagi setiap orang, beriman maupun kafir. Walakinnal mu'min yahsulu lahul alam fid dunya ibtidaan. Tapi orang mukmin, kalaupun harus sakit, kalaupun harus terpuruk, itu hanya di dunia. Tsumma takunu lahu aqibatud dunya wal akhirah. Tapi kemudian kejayaan akan dia dapatkan di penghujung apa di dunia ini dan di akhirat nanti. Sedangkan wal kafir wal munafik wal fajir, orang kafir, orang munafik, orang yang lacur, mereka juga mengalami keterpurukan. Mereka juga mengalami kenikmatan. Tetapi itu hanya sebatas di dunia. Tsumma yasiru ilal alam,
kemudian mereka akan berjalan menuju kesakitan yang tiada ujung di akhirat nanti. Fala yatma'u ahadun annahu yakhlusu minal mihnati wal almi albatta. Maka ya janganlah kita mimpi mengangan-angankan terbebas dari ujian. Pasti ada ujian, pasti ada rasa sakit. Karena semua itu adalah fitrah, atau semua itu adalah ketentuan Allah atas seluruh manusia. Tetapi kita orang-orang yang beriman, bukan apa ujiannya, tetapi bagaimana endingnya. Itu yang penting kita pikirkan. Bagaimana endingnya setelah kita mengalami keterpurukan itu. Apakah kita semakin menjauh dari Allah, ataukah kita semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan depan, al-aslu al-ashir dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.